yang kita baca setiap kita sholat, selesai sholat, luasnya melebihi sebuah samudra yang luas. Kalau bumi ini 2/3 diantaranya adalah samudra, lautan yang luas, ternyata Al-Fatihah yang kita baca itu makna intinya melebihi dari luasnya lautan, malah lebih luas daripada seluas langit dan bumi. Bacaan yang kita baca dalam sholat kita, bacaan yang kita baca, yang kita amalkan terus menerus Al-Fatihah, yang kita mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah itu saja kita terjemahkan, kita kaji, menurut Arifin Baik itu tak akan selesai sampai kita mati, sampai kita meninggal. Artinya untuk mengamalkan, menghayati, memaknai satu surat saja dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, sampai kita meninggal pun tak akan pernah selesai kita mengkaji begitu dalamnya samudra yang ada di dalam Al-Fatihah. Kenapa kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Pernahkah kita coba menelaah kenapa harus ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa tidak kalimat yang lain dalam surat Al-Fatihah itu? Pernahkah kita memikirkan kenapa hanya kepada Allah menyembah? Kenapa hanya kepada Allah minta tolong? Kenapa hanya kepada Allah minta bantu? Artinya tak ada sesuatu yang lebih besar, tak ada sesuatu yang lebih luas, yang lebih berkuasa, yang lebih patut kita sembah, yang lebih patut kita cintai, yang lebih patut kita sayangi selain dari Allah. Mengkaji, menghayati satu surat saja dalam Al-Fatihah, satu ayat saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kepada Allah? Tetapi manusia justru membalikkannya. Cintanya, pengabdiannya, pengorbanannya tidak kepada Allah, tetapi lebih banyak kepada manusia, kepada harta, kepada jabatan dan kedudukan. Dia sembah harta, dia sembah jabatan, dia sembah kedudukan, dia sembah manusia. Cinta manusia kepada manusia yang lain melebihi besarnya cintanya kepada Allah. Itu kesalahan kita manusia yang pertama. Kalau kita memang meyakini, hakul yakin kita terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah menyembah, kepada Allah meminta, kepada Allah mengabdi, kita yakin itu tidak ada cinta manusia yang lebih besar di dunia ini selain dari cinta kepada Allah. Tidak ada cinta yang lebih besar. Kalau sudah berucap, sudah kita hayati bahwasanya iyyaka na'budu itu kepada Allah, iyyaka nasta'in itu kepada Allah, maka tidak ada yang lebih besar. Maka siapa yang membesarkan manusia untuk dicintai di muka bumi ini daripada mencintai Allah, itulah orang yang paling merugi sepanjang zaman, sepanjang masa. Mudah saja contoh. Kita dulu pejabat, orang terkenal, orang hebat, punya ini, punya itu. Tetapi barusan seminggu kita dikuburkan, orang sudah cari pengganti kita. Barusan seminggu kita dikuburkan, orang sudah mulai melupakan kita. Sementara hidup kita habiskan untuk mencintai manusia, berbuat untuk manusia. Akhirnya kita menyesal. Andai aku tahu ternyata mencintai manusia habis-habisan, barusan seminggu aku dikuburkan ke dalam tanah, dia sudah melupakan aku. Tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in, cinta kepada Allahnya besar. Di dunia dia disayangi, disanjung dan dimuliakan. Di akhirat pun sampai 100 tahun pun dia di dalam tanah, tulang belulangnya hancur di dalam tanah, tetapi cintanya kepada Allah datang masa itu, sehingga kuburannya menjadi taman-taman surga. Kuburannya menjadi tempat ketenangannya. Kuburannya menjadi tempat dia menikmati cintanya kepada Allah. Tetapi siapa yang mencintai dunia melebihi cinta kepada Allah? Siapa yang mencintai dunia, manusia, harta, melebihi cintanya kepada Allah, malah melupakan Allah, maka kuburannya akan menjadi neraka. Maka sekali lagi, cinta yang kekal dan abadi itu adalah cinta kepada Allah. Betapa meruginya kita, mulai dari muda sampai dewasa sampai tua, bekerja terus. Bekerja untuk apa? Untuk dunia. Tetapi dia lupa bahwa bekerja itu mendekatkan langkahnya kian hari, kian bulan ke pintu liang lahat, yang sampai akhirnya dia masuk ke liang lahat. Kemana kita berjalan di muka bumi ini? Kemana kita naik mobil? Kemana kita bekerja di muka bumi ini? Tujuan akhir dari sebuah perjalanan kita yang berjuta-juta ribu langkah itu adalah kematian atau liang lahat atau liang kubur. Sehebat apapun orang, tujuannya liang lahat. Sehebat tinggi apapun jabatannya, sehat apapun jabatannya, tujuan langkah akhirnya liang lahat. Kalau semasa hidupnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk manusia, untuk harta dan untuk bekerja, ketika sudah masuk ke liang kubur, maka itulah orang-orang yang wal asri innal insana lafi khusr, orang-orang yang merugi sepanjang zaman. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, akan menyesallah orang yang selalu melangkahkan kaki, tapi melangkahkan kaki untuk urusan dunia. Bayangkan, ke rumah Allah saja kakinya tidak bisa dilangkahkannya. Bayangkan, kakinya tidak bisa membawa dirinya ke rumah Allah. Kakinya tidak bisa membawanya untuk berdiri teguh sholat. Kakinya tidak bisa membawanya untuk duduk di masjid mendengarkan ceramah, dakwah, tausiah. Tetapi kakinya lebih banyak membawa urusan dunia yang dia takutkan, urusan rezeki yang dia takutkan, urusan kebahagiaan yang dia takutkan tidak akan mendapatkan. Maka analisa kesimpulannya, sedangkan kakimu saja tidak bisa membawamu ke rumah Allah untuk beribadat kepada Allah, bagaimana mungkin kakimu bisa membawa dirimu ke surga? Itu kesimpulannya. Kakimu tidak bisa membawamu kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semasa hidup di dunia ini, bagaimana mungkin kakimu bisa membawa ke surga? Hum fiha khalidun, surga yang kekal di dalamnya. Maka akan menyesallah manusia di hari-hari akhir hayatnya. Menyesallah manusia ketika sudah memasuki alam barzakh sana. Kakinya, tangannya, bibirnya, ilmunya, pemikirannya tidak bisa membawanya ke surga, ke rumah Allah, tetapi banyak membawanya ke urusan dunia. Berpikirlah dengan tenang. Kaki kita saja tidak bisa bawa kita sujud. Kepala saja tidak bisa kita sujudkan kepada Allah. Hati kita saja tidak bisa kita tundukkan untuk mengabdi kepada Allah.
Bagaimana mungkin muncul kalimat ihdinas siratal mustaqim? Bagaimana mungkin jalan yang lurus akan datang kepada kita, yang selalu kita minta kepada Allah, sementara kita tidak pernah sujud, tidak pernah tunduk, tidak pernah melangkah kepada Allah. Urusan dunia selalu lebih besar, urusan dunia selalu lebih hebat ketimbang urusan mengabdi, beribadah kepada Allah. Semoga saja khutbah kita yang pendek ini dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faktabiru ya ulil albab.